والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 7 baris keempat dari bawah ke atas. Dan demikian lagi, nah dari situ. Pagi ini boleh direkam aman. Dan demikian lagi, air yang sedikit yang kena najis, nah ini juga bermasalah. Dipakai untuk buang air kecil, untuk buang air besar, untuk mandi wajib. Air yang sedikit kena najis, biar perlu catat, sedikit itu bukan seember, sedikit itu bukan secangkir, sedikit itu kurang 2 bola. Itu maksud sedikit dalam ilmu fikih. Catat itu biar apabila ada kata-kata di dalam ilmu fikih air yang sedikit, jangan di otak kita muncul secangkir, seember, enggak, kurang 2 bola. Itu maksud sedikit dalam ilmu fikih. Arti 2 bola 216 liter, atau kalau wadah air itu 60 cm kubus 60 cm kubus. Nah, itu ukuran 2 bola yang pas 216 liter. Apabila pian membuat wadah air di rumah pas 216 liter, pian gayung kurang, terjadi percikan mustakmal karena air itu kurang, terjadi masuk najis ke situ, mutanajis. Makanya orang gaya itu apa yuk? Apabila wadah banyu betutup. Kalau drum minyak itu kan sampai 216 liter, sekitar 200 liter aja. Drum minyak, apalagi drum aspal, apalagi fiber, apalagi bak kita bayar ini, apalagi bak WC, apalagi rendah, tinggi kloset. Jelas itu sedikit. Yang dipermasalahkan ini air yang sedikit. Jangan di otak kita ember, jangan di otak kita cangkir, jangan di otak kita piper. Di otak kita 216 liter kurang 216 liter itu maksud sedikit. Yang dalam ilmu itu pasti ada istilah. Setiap membahas ilmu itu pasti ada istilah yang perlu dan wajib dikuasai. Makanya ada kamus fikih, ada qawaidul fiqhiyah. Kamus fikih, apa maksud dia? Apa maksud jihad? Apa maksud ilah? Apa maksud syiar? Apa maksud hudud? Apa maksud kisos? Apa maksud 2 bola? Apa maksud mutanajis? Apa maksud mustakmal? Apa maksud air mutlak? Itu ada namanya kamus fikih. Kamus bahasa Indonesia ada. Apa maksud metafora? Apa maksud berindam? Apa maksud metodes? Apa maksud kiasan? Apa maksud sajak? Apa maksud puisi? Ada dalam kamus bahasa Indonesia. Apa maksud aktif? Apa maksud pasif? Apa maksud denotatif? Apa maksud kualitatif? Apa maksud subjek? Apa maksud predikat? Apa maksud objek? Dahulu belajar. Itu ada dalam bahasa Indonesia.
Al-Fakir punya, ada punya urut kamusnya. Kamus Sabilul Muhtadin pun ada punya. Kamus Sabilul Muhtadin, kamus kitab Sabilul Muhtadin yang disusun oleh yang di dalam pagar itu. Ngarang Sidin itu digelar Abu Zain. Ngarang Sidin itu abahnya guru siapa tuh kok keringan lagi nah. Agak abahnya guru bawah itu baru ketemu sama guru Irsyad, meninggal dunia sudah. Tuhan guru Irsyad. Zaman guru Sokopol masih hidup, Sidin ada juga. Nah, di sini kamus Sabilul Muhtadin, istilah-istilah di dalam kitab Sabilul Muhtadin, guru Irsyad, Allah yarham, Sidin sudah berturun ke rahmatullah, dimantungkan di dalam pagar. Ada lagi kamus di dalam membahas masalah tauhid. Tauhid itu ada kenapa arti gaul, arti musasal, nah itu arti iftiqar, arti apa istimna, itu ada dalam ilmu tauhid. Apa lagi tasawuf? Ada namanya qawaidus sufiyah, rumus umat tasawuf. Apa arti musyahadah? Apa arti muraqabah? Apa arti muayyanah? Apa arti mukallamah? Apa arti mukasyafah? Ada sebarang. Apa maksud fana? Apa maksud baqa? Apa maksud fana wa fana? Apa maksud baqa wa baqa? Biar bukan belajar itu apa masuk orang kan? Sampai hukum. Ada kamus-kamusnya. Nah, lihat, apabila air itu sedikit Bapak Ibu, tulis keluarga di dalam kitab itu kurang 2 kula. 2 kula itu berapa? 216 liter. Biar di bawah ada ember, punya ada banyu, tempat seperti dulu ke ember itu sama. Makanya wadah air itu ada ukurannya 216 liter atau 2 kula. Tapi guru dia ada di video tuh, guru dia video di TikTok tuh di mana-mana kan memandangkan mengarang mustaqmal tuh guru dia nang banyu nang ini nang di muka ini dibasuh ke tangan itu kan mustaqmal. Kalau air mustaqmal terpercikan ke ember, air mustaqmal tidak memustakmalkan air mutlak. Ulut berempat karena guru ulut. Mungkin ada guru kayak itu keterangan. Ngapain kita bingung? Orang yang bingung itu kada punya guru. Banyak aja kawan guru di apa ini? Nah videonya, aku kada berguru video. Itu aja jawaban. Lalu ulun kada menghina orang. Ulun kada berguru lawan guru itu selesai. Ibarat makan obat, kawanan dia, ini obat ini nyaman benar, aku bilang makan obat ini nyaman. Aku kadang makan obat yang dikemakan karena aku punya dokter juga yang meresep aku nyaman kan? Coba hidup itu punya prinsip. Nah, air yang sedikit tadi yang kena najis. Nah, berarti najis masuk, Bapak Ibu. Ini air sedikit. Lalu terpercikan air kencing ke sini. Air ini apa namanya? Bahasa Arabnya mutanajis. Yang masuk najis. Air ini namanya mutanajis. Air yang kena najis. Najis dengan mutanajis beda. Nah, lain lagi. Najis itu benda, mutanajis masuk yang menghukumkan jadi akhirnya najis. Kawalah biar memaham. Ulun ketasawufan lah, pikir jadi tasawuf lah, pikir jadi tasawuf lah. Sebanyak-banyak amal perbuatan orang apabila rusak keseluruhan rusak. Sebanyak-banyak amal ibadah kita kalau dirusak
jadi rusak, atau kita yang merusak jadi rusak. Suci, kita sembahyang, kita puasa, kita berzakat, kita haji. Lalu kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan agama ini, rusak, kitanya merusak agama kita ini. Hancur ibadah kita, hancur puasa kita, hancur sembahyang kita, hancur zakat kita, hancur semua haji kita. Instan ulang, untuk panjang umur, makanya apa contohnya? Contohnya apa? Kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita naik haji, kita nuntut ilmu. Sakanya gara-gara mulut menghina Rasulullah, hancur, habis. Rasulullah tidak menghina orangnya sudah tidak boleh. Menghina orangnya sudah tidak boleh. Apalagi menghina Rasulullah. Apalagi menghina orangnya tidak boleh. Apalagi menghina ulama. Apalagi menghina para wali. Apalagi menghina habaib. Apalagi menghina Rasulullah. Apalagi menghina Allah. Terblokir instan. Waktu menghina, meninggal dunia, kemana? Kemana? Tempatnya kemana? Al-umur bi khawatimiha ya Rasulullah. Apapun itu terakhirnya, final finishnya, kita ini hati-hati minta maaf. Karena kita mati dalam keadaan apa? Persiapkan. Kita mati dalam keadaan apa? Karena persiapkan. Tadi WNI itu mengerjakan maksiat. Kalau mati dalam maksiat, orang menyambat biar orang. Kita hidup bukan dari mulut orang. Kita hidup dituntun oleh agama. Kita hidup dituntun oleh agama Islam. Kita hidup dituntun oleh ilmu. Kita hidup dibimbing oleh guru-guru kita. Hidup kita bukan dengan mulut orang, hidup dengan tuntunan agama yang dibimbing oleh guru-guru kita. Nah, contoh Pak Ibu, orang tua Pak Ibu non-muslim, lalu masuk Islam, meninggal, kemana? Kemana? Orang itu non-muslim, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata dicabut Allah rohnya, kemananya? Padahal belum sembahyang, padahal belum paham puasa, padahal belum zakat, padahal belum haji, belum paham. Baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai dia meninggal dunia, surga. Kita nih Pak, takutkan kita nih Pak Ibu. Nah, lalu kita hidup ini cari jalan yang baik. Sedikit padahal dia nggak ngerti sebenarnya belum, tapi dia dapat taufik dari Allah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pulang meninggal dunia. Kalau ada punya murid baik, saya lebih sayang murid kalau begini pindah-pindah, merasai semuanya agama dirasain. Tapi Bapak Ibu, namanya manusia, kita tetap menghargai. Guru-guru awalnya Islam, ada problem permasalahan guru dalam kehidupan. Pindah ke agama Nasrani guru 3 tahun. Ada problem lagi permasalahan guru, pindah ke agama Hindu 4 tahun. Nah, kata sekolah dulu pindah guru ke agama Buddha 6 tahun. Terawas mau pulang guru ke agama lagi. Nah, ulun hari ini mana mimpi yang di pengajian lihat guru, ulun minta Islamkan kembali ulun.
orang nih maka lagi bini pulang cocok nih mupakat sehingga sekata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Dengan demikian aku melepaskan seluruh agama kecuali agama Islam. Yang ini waktu Islam beri apa nama Muhammad Sabar, kurang ganti Muhammad Taufik. Nang bininya Siti Hidayah. Nama bininya sudah. Jangan berbeda lagi. Alhamdulillah. Tapi ulun pesan, kau tuh sebelum sembahyang pian, puasa pian. Karena awal pian Islam, bakal keluar dari Islam. Kau sembahyang pian, karena pian kembali lagi ke Islam, itu memang hukum Islam. Lain orang asalnya ada Islam, masuk Islam, ada kaboan, belajar lagi supaya bisa sembahyang. Pian sudah bisa sembahyang. Berat gue, kan ada kisah berat lagi. Mungkin itu caranya ulun bakal keluar itu terus dia udah menyampaikan hukum tersinggung itu urusan pihak ini hukum Islam memang begini. Orang Islam yang bermurtad berbalik pulang ke Islam, selama dia murtad dia harus mengkabulkan sembahyang puasanya, kewajiban itu. Mungkin itu caranya ulun turunin aja, ulun belajar cari guru yang lainnya. Silakan. Cari guru lain, silakan. Pulang, bisa dikurang kebenaran. Dia tanya aja guru siapa, coba belajar juga. Nah ini ulun padahkan bahwa pian mengkabul sampai yang pian selama pian keluar di berbuling pulang. Makanya beratnya orang Islam bakal keluar kemudian berbuling. Maka itu caranya orang berbuling bakal keluar lagi sudah kalian berbuling lagi. Itu pian orang ada hukum. Nah ada jadi deh malah topik ide yang ini. Kalau ditegur oleh jamaah, guru itu ujungnya jangan dibantah-bantah. Coba kita sama guru-guru yang lain. Orang keras orangnya boleh juga. Pian seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya sudah Islam lagi. Nah, pian tanya guru yang lain, apa nak ulun jawabkan ini? Aku hendak kagurungan laporan Tuhan, silakan. Guru nang Tuhan nang tahu di kitab. Guru Tuhan tapi kita tahu, ngerti agama, ngerti cara pembahasannya. Kalau guru Tuhan maaf, kan tahu di kitab. Aja kayaknya menyampaikan guru itu kakak rasa. Kamu nyampai baik guru muas, guru Tuhan, alim. Apa jawaban guru muas? Bujur apa disampaikan guru itu. Nah, alhamdulillah menerima mulut. Terima kasih guru lah. Ulun semua teman yang jawaban itu rasa keberatan guru. Soalnya ulun ketika orang cari guru orang tua, guru masjid, guru orang tua yang masuk rumah sakit itu kita boleh kasihan sih. Ulun ini terlalunya ada kepercayaan sama. Nama uyuhi hidup itu pian ke ulun kan. Nama ulun kita uyuh hidup itu siapa? Kita, cara kita yang salah. Jangan kita menghakimi orang lain. Kitanya yang perlu diperbaiki. Tapi menurut orang sudah dasar merasa menjadi terus salah terus orang. Nah, Pak
di guru mengkodok setiap hari dia kodok semampu dia. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nasrani tadi 3 tahun, Hindu 4, Buddha 6. Berapa semuanya? 12 tahun kodok per hari 5 waktu. Kalau pria ibu bininya sini nih dipotong haid lawan nimpas. Mau ada anak dia yang diperodak waktu dia terima keluar dari Islam, Islamkan kembali, kemudian kena wali hakim, beli nikah. Karena diperodak beda, lain agama Islam sudah. Tapi guru otomatis Islam lah, kalau guru kalau Islam ada otomatis. Nah otomatis Islam itu kita sudah Islam, lalu kita memperodak anak, lalu lahir anak, kita ngajak anaknya Islam. Kalau ini kurangnya dari Islam, memperodak anak, lalu mama abahnya masuk Islam, anaknya belum, kecuali masuk Islam dulu. Nah itu ini dulu baru paham. Maaf guru lah, mulut mengarah sepian, gini, sepian semalam itu bilang aja. Memamai benar. Ini perumpamaan menghadi-hadirai. Nah, ini suci, bersih, titiknya najis semua. Ibadah kita bisa hancur. Kalau iman kita bermasalah, Islam kita bermasalah. Sampai yang khusyuk orangnya, posisi misalnya. Tapi Pak Kami kan berbeza. Emang berarti bodoh lah, sampai yang masuk kurai, tapi bakal mikir dulu besok. Rusak tubian karena dia najis, kalau bakal mikir dulu besok, berarti dia masih bernajis. Kadang berfungsi ibadah dia karena dia bakal mikir dulu besok, atau kayak ini khusyuk sembahyangnya luar biasa. Nikmat dalam sembahyangnya, mengingat Allah menggerakkan dia ketika dia bergerak, Allah membukakan dia waktu dia rukuk, Allah mengiktidarkan dia waktu dia tidak, bagaikan wayang digerakkan dalam waktu hendak salat takantun. Nang rusak mana? Nang rusak mana? Tapi guru bina sedikit dia pembakantunnya. Mengarasi pun itu hadir perumpamaan. Semua ibadah kita yang lakukan, jangan sampai kita melakukan hidup ini yang merusak agama kita, yang merusak iman kita, terblokir semua. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Maka yaitu bukan mutlak, bukan air mutlak lagi, air yang sedikit kena najis, bukan air mutlak lagi, air itu kadang boleh dipakai untuk bersuci. Dengan muafakat sepakat keduanya air mustakmal yang kita bahas semalam dengan air yang kena najis yang kita pakai ini. Karena bahwasanya orang yang tahu akan hal keadaan air mustakmal nang tahu juga mengkada tahu ini kada mau menuntut ilmu di mana dia. Makanya jadi ulun maaf hati-hati panggilan ulun tuh irti ngaji salah kan ulun irwi mengaji kan semuanya ngaji jadi ulun apabila dia kena mengaji tak salah dia di ultimatum orang. Nah ini masalahnya ngaji jangan ada mengaji lawan siapakah ulun di pada guru sukri ikam tuh nakai mengaji nang guru itu membujurkan salah seorang jangan guru itu pembenaran dengan kebenaran yang kita lakukan. Guru sukri apabila guru itu nakai menyinggung ikam, guru itu menyindir ikam karena tembak dari guru itu menyampaikan ilmu nang berbanyak itu ikam bukan guru. Ika
Ikam berpijat ya jadi, kalau tukang pijat itu memijat ikam kesakitan, ikam yang penyakit, bukan tukang pijat yang tendang. Dia berpijat kesakitan, tukang pijat karena dia tendang. Cari guru yang menyampaikan kebenaran, jangan mencari guru mendukung kebenaran. Kapan kita selamatnya? Guru ini kemana nih arahnya? Rasa rakyat. Kebenaran yang disampaikan, bukan pembenaran yang disampaikan. Sampai kayak gitu, guru sukri. Bukan itu gini baik. Cari langkah ilmu langkah itu. Nah, karena tahu akan yang mustakmal itu, kita sambung di depan hari Ahad ini 1 Muharram. Nah, ulun sisipkan sedikit supaya kita ada nampak nih 1 Muharram nih hari Ahad nih. Nah, ada hadis Nabi Pak gue, siapa yang puasa akhir Dzulhijjah besok apa? Akhir Dzulhijjah, hari Ahadnya tahun baru. Nah, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin min al-Muharram ja'alahu Allahu ta'ala kafarata 50 sanatan. Barang siapa yang berpuasa akhir Dzulhijjah dan awal Muharram hari Ahad, berarti Sabtu dan Minggu kemudian sengaja aku puasa awal Ramadan serta akhir Dzulhijjah. Karena Allah Ta'ala hari Ahad sengaja aku puasa awal Ramadan serta awal Muharram karena Allah Ta'ala. Apa kehebatannya? Ja'allahu Ta'ala lahu kafarata 50 sanatan. Allah hapus kesalahannya selama 50 tahun. Nah, guru bapak ambilan, guru hari Ahad, guru hari Sabtu ya kawan, ada bapak bagi 25 tahun ya. Bapak ibu. Nah, hari Sabtu guru memulai orang guru kebetulan guru hauran juga, ada usaha puasa, ada usaha taruh di komplain ya, belum nyampaian aja. Ya, Bang Guru, lihat dulu mau pinjam sarwa. Di Minang ada namanya Qadhaan pas benar. Kemudian siapa yang berpuasa di bulan Muharram? Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu terserah. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat di bulan Muharram. Ada Asyurul Hurum tempat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Lalu kita ada puasa Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Dzulqa'dah silakan, atau di bulan Dzulhijjah Kamis, Jumat, Sabtu silakan, atau Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Muharram silakan, atau bulan Rajab. Ini Asyurul Hurum yang dimuliakan Allah setelah Ramadan. Maka kata Allah Ta'ala lahu ibadata 700 amin. Allah catat orang itu seperti beribadah selama 700 tahun. Untungnya umat Rasulullah ini banyak bonus, tapi kadang kelihatan bangga pahalanya lah. Jangan kelihatan berebut nih. Nanti kita sambil subuhnya siapa yang sambil subuh dapat hadiah mobil, mesti banyak orang. Ini kelihatan, sedangkan pahala apa serang. Maka bahasa itu bulan. Pada kelihatan. Sabtu, anak puasa silakan. Ulun kada kawal gue. Dan ini kemalakan Man qara'a ayat al-kursi ma'al basmalah. Siapa yang membaca ayat kursi dan berbismillah sambil membaca ayat kursi. Berapa? Salah zami'atin wasittina marrah. 360 kali mulai dibaca yang subuh sampai sebelum azan maghrib hari Ahad itu. Wa inna hisnan hasilan syaitanir rajim bidzalikal am. Itu jadi benteng pertahanan perisai diri dari gangguan dari syaitan, jin, kuntilanak, demi hantu.
Tolong orang mayang sampai. Nah, 360 kali. Ini jangan betul royong. Ika mau banyak 100 lah, ika nak 100, ika minat 100, ada bang 60. Itu boleh. 2 sudah. Yang ketiga, hari Sabtu sore baca doa akhir tahun ibadah asar 3 kali. Malamnya maghrib, malam ahad baca doa awal tahun. Nah, membaca istaghfara ala nafsi wa tawakkal bi malakani ya husani minasyaiton wa atbara'iba. Orang itu diberikan Allah keamanan, ketenangan dari orang-orang yang akan menggangguinya. Wa tawakkal bi malakani, Allah utus 2 orang malaikat memelihara, menjagakan dia setahunan dari gangguan-gangguan orang. Kita ke Allah juga mendasar takdir mati-mati. Nah, nih orang haid bisa nih baca nih. Terakhir, menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Latin, bahasa Arab. Aduh sebeberis. Menghadap kiblat, pengupiyah, ibu-ibu pakai pakaian syar'i. Jangan bedestar. Kelihatan ketiak, rambut kelihatan. Berdampak ke pulang. Nah, ini minta maaf ya. Berapa menulisnya? 113 kali. Lam yanal hamil makruhun walabi ahli baiti mudata umri. Ada tanah pembenci selamanya. Walaupun orang membenci kita, banyak aja dong saya. 113 menulisnya. Hari Ahad juga jangan ditulis sekali, diprint sampai 113. Nah itu printnya kata-kata pembenci. Kamu sudah ambil sini aja dulu. Mudah-mudahan semua sehat banyak umur kamu aja. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا ولجميع الحاضرين والحاضرات يا الله من عبادك الصالحين واشرنا في زمرة عبادك المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر القرنين اقضي حاجتنا وحاجة الحاضرين والحاضرات وصحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.